koi ini paling susah, yang ringkih, paling ringkih koi ini. Kotor, airnya dikit. Ya, ini taman keladi nih, banyak banget. Rencana saya semuanya akan saya tanam keladi. Pipa 1/4 1 semprotin dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua Lebaran, jadi nanti siang ya kita silaturahim lagi ke beberapa saudara yang ada di Cengkareng terutama hari ini ya. Nah, sambil menunggu kita lihat koleksi yang ada di rumah saya. Kebetulan saya kan ada beberapa hobi nih. Nanti kita akan kupas beberapa hobi yang akan menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Sambil kita kerja capek sibuk di kantor ya, di pasar barangkali ya, ada baiknya kita punya satu atau dua hobi yang bisa membangkitkan semangat kita lagi ya, menghilangkan kepenatan lah paling tidak setelah seharian kita kerja. Nah, ada beberapa hobi yang saya lakukan ya biasa di rumah. Ada bonsai ya, tanaman bonsai. Kemudian saya juga melihara burung-burung ya, burung-burung bukan ocehan sih ya, apa sih istilahnya itu, burung-burung yang kayak model perkutut, burung puter telung ya, burung puter, nah gitu-gitu ya, yang berwarna keabu-abuan. Itu juga salah satu hobi saya. Dan yang ketiga itu saya juga hobi melihara ikan koi ya. Nah, kita akan bahas satu-satu, cuman di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai koi peliharaan saya yang sudah bertahun-tahun ya, puluhan tahun saya pelihara. Walaupun ikannya ganti-ganti sih, tapi tetap ya saya konsisten melihara koi udah puluhan tahun lah, lebih dari 15 tahun saya melihara. Oke, kita lihat ya koi bersama saya di Ngopi Koi. Oke, ini adalah halaman depan rumah saya ya. Kita lihat sekarang, tadi yang seperti saya sampaikan, ada beberapa hobi kan. Hobi saya yang pertama itu bonsai ya, kayak seperti ini bonsai itu, bonsai serut ya. Kemudian saya juga punya koleksi beberapa anthurium, ini jenggot, pohon jenggot. Nah, kita nggak bahasin, nanti akan kita bahas ya, itu banyak juga bonsai ya. Nah, sekarang kita akan kenalkan koleksi saya, yaitu ikan koi. Yuk, ayo sekarang kita menuju ke kolam saya. Nah, ini koi saya. Ya, ini koi saya. Banyak koi yang saya pelihara di sini, ada dimulai jenisnya kohaku, sangke, semuanya lah ada jenisnya kayaknya di sini ya. Emang nggak mahal sih, cuman ya adalah cukup lah untuk sekedar hobi gitu ya, untuk menghilangkan kepenatan. Oke, kita lihat sekarang struktur dari kolamnya dulu, kolam saya ya. Jadi kolam saya ini memanjang ya, memanjang dari depan teras ya, depan ini teras saya ini, teras saya, teras rumah. Nah, ini kan teras rumah saya ini nggak panjang ya, hanya berapa meter, mungkin 1 2 3 meter 4 meter lah ini panjangnya, hanya 4 meter. Kemudian mas saya lebarnya 4 meter, kemudian panjang kurang lebih 10 meter kalau lihat dari depan sana. Nah, ini 4 meter, 10 meter mas saya sampai ke ujung sana ya, 10 meter. Nah, kemudian pas di depan teras ini kan garasi, sebelah sana ini garasi ya, cukup untuk satu mobil ya. Kemudian saya membuat kolam koi yang lebarnya ini hanya 80 cm ya. Ini ke sini nih 80 cm, dari sini ke sini 80 cm ya bersihnya. Tapi kalau dari sini dari kotor ini ya mungkin 1 meteran ya, 1 meter. Jadi di situ saya buat tempat tanaman ya, tanaman air ya. Ini akar-akarnya kan ini air ya. Dan di situ juga nih. Nah, ini panjangnya dari ujung sana ya, ujung sana itu sampai ke
sana ujung sana tuh 8 meter ya. Jadi tadi lebarnya cuma 80 cm, nah panjangnya 8 meter ditambah dengan L ya ke sampingnya ya. Samping sini samping ya. Ya, sampai sana. Nah ini kolam semua tuh. Nah ini tempat filternya, nanti akan kita bahas filternya ya, dan bahas untuk bagaimana kolam ini saya buat ya dengan sendiri ya, jadi saya tahu pasti ya. Di sini saya melihara berbagai jenis koi ya, dari mulai kohaku ya, beko, ada ginrin, ada ogon, platinum, sangke, sowa, tanco. Nah ini coba kita lihat kohaku dulu nih. Kita cek kohaku saya nih. Ini kohaku nih yang gede nih. Itu gede. Ini sangke ya. Kemudian itu ginrin ya, ginrin. Kemudian ada tanco, sowa juga ada tanco. Ini tanco nih, tanco. Nah ini ogon ya. Kita lihat sekarang ginrin nih, ginrin yang paling gede. Ini saya panggil dulu. Ya. Nah, ini sangke. Semuanya jinak-jinak nih. Semua jinak-jinak, kasih makan sih saya sehari bisa ya, kalau lagi kerja ya sehari 2 kali. Nah, kalau libur gini ya bisa tiap 2 jam saya makan, dikit-dikit aja, nggak banyak gitu ya. Jadi ini pada lapar nih, baru sejam yang lalu pada udah kasih makan. Aduh. Nah, saya punya satu goromo ya, saya punya goromo. Mana goromo? Nah, ini goromo nih. Dulu goromonya jelek banget nih. Nah ini tuh, itu sekarang udah pada ungu warnanya ya. Ini apa namanya, lupa saya, yang gede nih. Nah ini ada yang saya punya satu, keren banget warnanya. Ada juga namanya Ki Utsuri nih, Ki Utsuri. Nah ini Ki Utsuri. Mana? Bukan. Itu maksudnya sangke. Oh banyak deh macam-macamnya nih. Nggak bingung juga namanya. Pokoknya pelihara aja deh gitu ya. Ini gede-gede, ada yang 60 cm bahkan ini, panjangnya. Ya coba kasih makan, Ki, kasih makan Ki. Tuh kasih makannya tuh. Ambil makannya. Nah saya kasih makan dikit-dikit, nggak banyak. Kasih makan dikit aja Ki. Tiap 2 jam sekali saya makan. Segini aja nih. Ini proteinnya tinggi nih. Ini, tapi sering dikit, tapi sering. Oh. Kan ya. Udah habis tuh, langsung habis. Nah tuh ikan-ikan ya, mungkin jumlahnya berapa puluh nih ya, mungkin 20 sampai 30-an ekor nih.
saya nggak tahu juga nih hitung ya, namanya hobi kan, kita nggak bisa ini ya, kadang kita beli satu, hari ini beli satu lama-lama ya banyak gitu ya, jadi nggak bisa kita langsung beli banyak gitu, seninya nggak ada ya, jadi saya beli satu, ada suka beli lelang segala macem. Nah, saya banyak dapat dari Blitar, rata-rata dari Blitar semua ini ya, ada beberapa di Sukabumi tapi ya 90% dari Blitar semua. Saya beli dari teman-teman yang ada di daerah sini, di Putat sini ya. Oke, sekarang kita akan lihat struktur kolam saya nih ya, sekali lagi nih. Nah, sekarang kita akan bahas struktur daripada kolam koi saya ya. Tadi kan saya bilang ke panjangnya itu kan 8 meter, kemudian ini yang panjang dari sini, dari apa namanya, dari depan sini ya, coba saya balik. Oke, dari depan sana, dari sini nih ya, ke sana tuh sampai ke sana ya, sampai ke sana itu kan 8 meter ya, terus ke sananya ya ada 4 meter ada lah, jadi totalnya mungkin 12 meter nih ya, letter R mengelilingi rumah saya, depan saya ya. Nah, kita akan bahas strukturnya ya. Pertama tadi kan saya udah bahas ya mengenai nah nih ya, lebarnya kan cuma 80 cm nih bersihnya. Dari sini tempatnya bersih itu dari mulai sini nih, sini nih sampai situ itu 80 cm, cuman kedalaman bersihnya 85 cm ya, 85 cm sampai 90 ya, memang kurang ideal namun ya cukup lah ya, 80 cm cukup lah menurut saya. Idealnya sih mungkin 100 meter ya, 130 120 itu ideal dengan kolam seukuran segini, kecil gini ya. Ada teman-teman sih banyak yang dalam 1,5 meter, tapi ini cukup ya, karena ini lihat ya, matahari saya itu kan bersinar dari sana sebelah timur ya, terbit timur sana ya, timur terus kemudian dari timur sana ya. Nah, dari timur sana ke sana nih, jadi nggak ngelewatin rumah saya, jadi yang panas tuh ujung sana aja nih, yang panas tuh cuman ujung sini aja. Nah tuh, ujung situ aja panas, dapat panas ya, panasnya ya, panas itu. Jadi ya nggak kena sinar matahari langsung, apalagi kalau pada saat matahari pas di ubun-ubun jam 12 siang ya, cukup lah di sini, jadi nggak terlalu kena sinar matahari langsung, jadi cukup menurut saya. Kecuali yang kena panas langsung ya, langsung panas di bawah itu matahari gini ya, nah itu mungkin agak terganggu nih ya, tapi ini cukup lah ya. Kita lihat ikannya sampai masuk ke dalam. Kalau udah makan ya begini, santai di seluruh dalam ya, sekali aja. Nah ini kan yang paling suka nih kondisi kayak gini. Ini biasanya kita orang suka nih kalau ikannya kayak gini. Nah ini ikannya tadi udah lumayan kenyang lah, kita nggak nyari makan karena barusan kasih makan. Nanti sejam lagi dia gila lagi tuh, kita sudah sama. Nah oke ya, kita nanti ulas dari ini kan tadi ukurannya, size nya. Nah, sekarang kita bahas struktur dari kolam ikan saya ya. Ini kan panjang nih, panjang sampai sini. Oke, untuk L ya. Jadi di sini, dalam sini, sekali lagi ya, kolam saya ini tidak ideal ya, berkali-kali saya bongkar karena otodidak, saya ngeliat dari YouTube segala macam teman-teman, tapi ya akhirnya sekali-kali bongkar ya dengan seadanya, tapi sirkulasinya bagus menurut saya. Ini keren banget karena bening ya, bening ya. Di sana tuh ada dua button drain yang di bawah sini. Nah, ini satu di sini, ini yang kelihatan gelembungnya itu. Nah, itu button drain bawahnya itu ya, apa namanya, udara ya, udara. Ini ada dua di ujung sana juga ada ya. Kemudian
ini di ujungnya nih, di ujungnya ini. Nah ini tempat filter. Filter ada satu, di sini ada 4 filter ya. Ini filter pertama nih. Tuh. Nah ini filter pertama. Kita lihat ini filter pertama. Nah, kita buka ya. Sekali lagi ini kolam saya nggak ideal seadanya, maklum lah. Mungkin karena nanti kalau saya punya uang ya bisa saya bongkar lagi. Nah, saya ceritain dulu, ini saya bongkar dulu ya. Saya juga dapat kayunya dari teman juga, dari Jepara. Oke ya, nah saya ceritain ini. Nah dulu tadinya saya buat 2 button drain gede dari pipa 3 inch lebih ya, pokoknya pipa yang gede. Namun setelah sekian lama, setahun 2 tahun lebih, kok ternyata ada masalah dengan kolam saya ini, yaitu sering tekor nih di kolam, di filter ini sering tekor. Apa yang terjadi kan sederhana kan, input dan output. Jadi kalau inputnya terganggu, salurannya itu banyak kotor, ya otomatis untuk outputnya pada saat dipompa itu kan kurang airnya, maka ya ngakalin gitu ya. Saya akalin. Nah ini saya bongkar sini, saya bongkar. Nah ini saya bongkar nih, saya bolongin, saya kasih pipa 2N 1 2 3 4 5. Nah, kemudian baru ngalir sini. Nah dengan seperti ini ya alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah tekor lagi. Ya tekor kalau kotor. Nah, ini juga tanda juga kalau kotor, jadi harus kebanyakan berarti kesumbat. Nah ini baru beberapa minggu lalu nih saya bersihin. Ini udah mulai kotor ya, nggak apa-apa. Ini kan tanda berarti emang kita harus monitor terus ya, sebulan sekali paling nggak. Yang chamber 1 ini, filter 1 kita kuras. Nah air kan dari sini otomatis kan dari atas dan dari bawah button drain, dan dari sini masuk, dari sini input ke sini ya. Di sini kan pipa nih, kemudian masuk ke dalam, disaring. Nah saya pakai banyak jaring nelayan di dalam sini, banyak jaring nelayan. Ini kan jaring nelayan tuh, ini jaring nelayan, semuanya jaring nelayan. Terus kemudian di sini juga saya buat juga yang ke bawah nih, ini ada 3 pipa. Kemudian saya tambahin juga nih pipa sini ya, supaya ke chamber berikutnya nggak tekor ya. Chamber 1 ya, di sini nyaring kotoran ikan. Kan kolam saya ini di outdoor ya, jadi kotoran ini banyak banget, debu segala macam, kotoran daun segala macam ada di sini semuanya. Nah, terus kemudian ini chamber kedua itu isinya kayak chamber kedua ini isinya banyak kan batu-batuan ya, batu karang laut ya, karang jahe di sini semua nih ya. Ini coba nih kita lihat. Ini batu-batu semua nih tuh. Mana ya batu-batunya? Ini dia. Nah, ini batu lava rock namanya, lava rock. Ini banyak banget di sini. Semuanya, hampir semuanya batu-batuan ya, karang jahe, terus kemudian lava rock, terus kemudian apa itu namanya, cangkang ya, cangkang kerang nih, cangkang kerang nih. Semuanya di sini semuanya. Ya tujuannya katanya sih untuk menetralisir air. Ya, netralisir kan, sekali lagi kolam saya ini kan outdoor tuh sensitif, hujan ya resiko ya, jadi banyak sekali yang harus kita jaga gitu ya di kolam outdoor ini.
sini juga sama ya, ini chamber ketiga. Nah, ini chamber ketiga nih. Ini tadi kan kotor kan saya buka. Ini juga masih banyak batu-batuan ya, tapi di sini udah saya kasih, udah mulai penyaring nih. Ini air ini terus masuk ke dalam situ tuh. Nah itu pompanya aduh agak susah ya bukanya. Tadi saya pakai pompa Surumi ya, Surumi 12.500 per jam, per 12.500 liter per jam atau per menit ya, pokoknya gede lumayan ya. Saya beli itu kurang lebih 3 tahun 4 tahun lalu ya, di online, buatan Jepang sih, import. Nah, lumayan tuh. Sementara biasanya saya pakai yang merek seperti ini. Ini nggak tahan lama, nggak kuat juga. Ini padahal resun, jadi saya pakai untuk nyuci ngompak. Saya standby-kan kalau nanti suatu waktu ada ini ya. Oke, terus nanti saya coba perkenalkan juga untuk filter berikutnya ya. Kan sini 1 2 3 4. Nah, oke, nanti saya tunjukkan satu lagi terakhir ya, baru tambahan. Oke, sebelum ini saya juga nih sekali lagi tadi ya, pompa saya kan pompa Surumi ya, Surumi di sini saya nggak bisa saya tunjukkan, nanti saya juga pakai apa namanya ini, saya pakai juga untuk penghasil oksigen ya. Ini kapasitas besar nih ya, bisa sampai 1 2 3 4 5. Jadi saya buat dua lubang aja di button drain ya, saya alirkan ke sini ya, besar ya. Oke, sekarang kita akan lihat chamber yang terakhir. Nah, ini chamber terakhir. Nah, chamber terakhir isinya semuanya batu-batuan nih. Semuanya isi batu-batuan. Ini batu karang ya, ada lava rock juga. Kemudian ada karang jahe, ada cangkang kerang juga ada di sini. Semuanya isinya. Ini full semuanya, tidak ada jaring layang, nggak ada ya, kapas nggak ada ya, pokoknya semuanya full karang jahe. Sekali lagi, tujuannya adalah kolam saya ini kolam outdoor, rentan terhadap cuaca ya, terutama musim hujan tuh. Kalau kita musim hujan tuh paling ngeri gitu ya. Makanya pas setelah saya kasih banyak sekali karang jahe, kemudian lava rock, kemudian cangkang kerang, itu lumayan jernih dan ikannya tahan lama gitu, nggak mati-mati. Nah, dari sana ya, dari pompa Surumi tadi ya, saya pakai pipa 9 in ya kan di sini. Ini mana saya ini akan sini. Saya pakai pipa dari Surumi pompa air tadi, saya keluarkan dari sini pakai pipa ini. Nah, pipa 1/4 in sih, 1/4 in dari sana. Terus ini masuk ke dalam sini, bawah sini, terus disaring sama ini nih, sama batu-batuan, batu karang, kemudian karang jahe, kemudian juga cangkang kerang ya, semuanya dalam sini.
sini. Kemudian saya alirkan di dalam situ. Nah, ini alirnya. Nah, kemudian saya sengaja nih nanam tanaman-tanaman yang bersahabat dengan air kan ya. Ini ada pandan ya. Pandan kan akarnya suka ngelember gitu ya. Ya tujuannya sekali lagi untuk menetralisir air. Dan saya juga melihara ini katanya janda bolong nih kan. Janda bolong nih. Kemudian saya juga melihara keladi ya. Nah, keladi tanaman keladi ini dia. Nah, ini kan akar-akarnya nih masuk ke air nih. Nah, makanya tumbuh subur di sini. Keladi semuanya ke air. Nah, begitu masuk ke air dihajar tuh sama si koinnya, nggak ada sampai ke bawah. Sampai ke dalam air tuh nggak ada. Karena begitu turun akarnya langsung dimakan sama koi ya. Ya katanya juga kalau ada tanaman-tanaman seperti ini koinnya jadi sehat gitu ya, jadi nggak gampang sakit ya. Terus kemudian bakteri-bakteri juga hilang ya. Ini tanaman keladi ini banyak banget. Rencana saya semuanya akan saya tanam keladi ya. Di samping ini juga ada Lee Kuan Yew ya. Lee Kuan Yew juga kan air kan, ke air dia. Kalau ke air ditahan. Nah, kalau misalnya gini, kalau Lee Kuan Yew itu kan dia nggak ngerambat ya, cuma turun ke bawah. Kalau kena air yang tadinya ya di ujung itu bisa berakar jadi akar lagi, jadi banyak banget tuh. Ini semuanya nutupin pagar saya. Nah, ini kemudian tadi ya saya buat aliran air kecil ya dari apa namanya tadi itu, dari chamber yang terakhir ya, masuk airnya situ. Sengaja nggak saya buat tinggi karena suaranya biar nggak terlalu berisik kalau malam. Nah, kalau begini kan suaranya tetap ada, suaranya air tapi kecil dia, dan membuat ikan senang. Nah, itu juga tuh saya buat di situ air terjun ya, dari saya ambilkan, saya sortir dari pipa yang tadi yang 1/4 ini tuh saya masukkan ke situ, pipa situ. Nah, dan ikannya, nah ikannya nih ini padahal baru tadi kasih makan, ini lapar lagi nih. Nah, ini berdatang. Nah, ini Ki Utsuri. Nah, ini Tancu Sangke, Ki Utsuri. Asik ya. Sekali lagi tongkolam saya ini tidak sempurna karena banyak kekurangannya. Harusnya sih beberapa yang harus diperbaiki, misalkan saya itu harus punya keran ya, keran yang ke bawah chamber yang dari sana itu biar bisa buka keran itu kotorannya bisa langsung ngalir keluar. Tapi ya begitulah namanya otodidak kan, baru sadar sekarang ya. Mungkin nanti kalau saya ada uang rezeki yang cukup ya, karena bongkar kolam itu nggak murah juga ya, butuh puluhan juta juga gitu kan. Jadi rencana saya akan saya perbaiki saluran di bawah ini semuanya ya, button drain segala macam. Mudah-mudahan saya ada rezeki yang cukup gitu ya, namanya hobi kan nggak bisa juga kita paksain. Kalau ada rezeki ya udah, kita ini cukup ya, uang cukup baru. Nah asik kan. Nah ini dia nih ya. Nah, khawatir juga nih kalau koi itu ya, koi seperti ini kalau saya pergi lama gitu, saya cuman khawatir saya nggak khawatir makan, nggak kasih makan, karena koi itu mau, apalagi kolam saya ini ya, koi nggak kasih makan 2 minggu juga ditahan, 1 bulan juga tahan dia. Yang saya khawatir itu tadi kotoran di chamber tadi itu, takutnya mampet segala macam. Maka saya kalau tugas lama biasa saya titipin tuh ke tetangga yang suka bantu bersihin juga ya, nanti sebulan sekali paling nggak dibersihin gitu ya, kolam apa chamber satu aja itu dibersihin aja, itu uang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, jadi nggak tahu susah ya. Jadi ini melihara ikan koi itu menurut saya kan pengalaman melihara arwana, melihara ikan-ikan di mana, di akuarium ya, berbagai jenis ikan udah saya pernah pelihara ya. Koi ini paling susah, paling ringkih gitu, paling tinggi koin, kotor, airnya dikit mabok ya, airnya masalah dikit mati ya, kena
kena kutu segala macem. Nah ini dia. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ya sudah jalan 2 tahun 3 tahun ini ya aman-aman aja ya. Ada beberapa kali sih ada beberapa ekor yang mati juga, tapi ya nggak signifikan lah dibandingkan yang dulu-dulu tuh ya. Nah ini dia ya. Nah ini lupa saya kenalkan, ini monyet nih, itu monyet, ngapain ini dari teman ya. Ada teman saya di belakang sana, belakang rumah, kebetulan dia tukang gali sumur gitu ya. Dan pas gali sumur nemu nih patung monyet ini, ya udah saya beli aja deh. Dia datang ke sini kan, dia tahu dia saya suka gini-ginian, jadi dia datang ke sini bawa ini, ya sudah saya beli, saya gantiin ya. Terus kemudian tiap pagi ya, karena sekali lagi ini kan kolam di luar ruangan ya, kena matahari airnya menguap atau ada bocor-bocor sedikit ya, itu kan bocor, pasti bocor tuh ya, bocor. Saya nggak tahu rembesannya kemana karena akar kan pasti keluar lah. Jadi sehari itu ya berkurang lah 2 cm 3 cm sih berkurang. Jadi tiap pagi saya tuh sambil nyiramin kembang tanaman sini, jadi saya kasih tambahan air sedikit ya, nggak apa-apa, wajar-wajar aja sih, nggak ada yang sempurna lah kolam. Sekali kolam saya ini belum sempurna ya, tapi ya seperti kok siapa tahu ya kayak ginilah hasilnya. Tuh, ya, ini ngopi koi. Demikian sobat semua, sahabat semuanya di YouTube, ini tadi salah satu hobi saya ya, kolam koi ya, kolam koi yang menemani saya setiap hari kerja gitu kan. Di situ kan ruangan tuh, nanti saya cerita ruangan saya nih. Nah, ini saat tempat saya kerja kan sih gitu, jadi langsung bisa ngeliat kolam. Nah ya, sampai ketemu, nanti akan kita bahas lagi kolam koi, mengenai koi apapun kita akan bahas lebih detail ya, sepengetahuan saya, sepengalaman saya memelihara ya. Tentunya banyak sobat yang lebih paham dari saya, kita bertukar ilmu, bertukar pikiran bagaimana memelihara koi ya. See you.